jangan keterlaluan sama Pak Ustadz. Jaga sikap kamu. Jaga sikap. Kamu yang jaga sikap dan kamu yang diam. Sekarang anak kita sakit. Dia butuh biaya. Siapa yang mau bayar? Kamu bisa bayar? Enggak kan? Dari mana duitnya? Maaf Pak, Bu. Trombosit anak Ibu terus menurun. Bahkan tadi sudah terjadi renjatan. Apa yang akan terjadi sama anak saya, Sus? Apa yang akan terjadi sama anak saya? Insya Allah, Bu. Anak Ibu sekarang memerlukan transfusi darah, tapi kami telah memesan. Dunia yang bisa memberikan lo segalanya, ya kan? Uang. Dan dalam sekejap hidup lo tuh bisa makmur. Tapi apa masih mungkin gue bisa kembali lagi ke dunia panggung kayak dulu? Apa sih yang nggak bisa, Marlina? Lo tuh masih seksi, masih cantik, masih begini nih. Dan malahan kalau gue pikir sih, buat ukuran orang miskin, lo tuh terlalu cantik. Duh, nggak tahu deh, gue bingung. Masalahnya, gue udah janji sama Bang Soleh, suami gue, kalau gue nggak akan kembali lagi ke dunia malam kayak dulu. Janji. Janji itu untuk dilanggar. Ya sekarang ngapain sih lo punya laki seperti dia yang cuma pegawai negeri? Emang lo bisa dapet apa? Dia bisa ngasih lo duit, dia bisa ngasih lo barang, hah? Enggak kan? Gak ada yang bisa lo harapin. Ingat Marlina, yang namanya kesempatan tuh gak datang 2 kali. Jadi lo harus jalan, jangan sampai lo nyesel, ya. Ya sekarang sih menurut gue lo masih cantik. Sebagai istri lo harus punya hak untuk berontak dong. Jangan diem aja. Tapi gimana caranya? Caranya ya jalan satu-satunya lo harus ngelepas jilbab lo itu. Apa lu bilang? Buka jilbab? Astagfirullahaladzim, enggak ah. Saya bingung Pak Ustadz. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Padahal saya bekerja hampir 24 jam. Tapi tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Itu sebabnya kenapa istri saya sering marah-marah pada saya. Di mata istri saya ini laki-laki lemah. Saya hampir putus asa, Pak Ustadz. Soleh, hidup memang seringkali membuat kita terjepit. Tapi percayalah, selalu saja ada jalan bagi umatnya yang mau bersabar dan tawakal. Ingat Soleh, persoalan diciptakan untuk dicarikan jalan keluarnya, bukan untuk dikeluhkan. Apalagi sampai membuat kita putus asa. Yakinlah Soleh, Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Saya betul-betul malu, Pak Ustadz. Cobaan hidup ini membuat saya jadi meragukan atas kekuasaan Allah. Itu karena kamu sedang gelisah, Soleh. Yang kamu butuhkan sekarang adalah berzikir. Hakikat berzikir adalah mengingat dan menyebut nama Sang Halik. Dengan menyebut namanya, insya Allah juga akan mengingat kita. Mari kita mulai berzikir ya, Soleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Soleh, Lek. Aduh, gawat, Lek. Gawat ini. Ini lebih gawat daripada lumpur Sidoarjo, Lek. Cepatlah, ini gawat, Lek. Ada apa, Trimu? Apanya yang gawat? Malah tanya apanya yang gawat. Anakmu tuh sekarang sudah diserang PBB. Diserang PBB lagi. Anakmu tuh sudah masuk ABG. Anakmu sudah berurusan gede. Kok gede? Aduh, ini mulut ini susah banget. Itu loh, masuk ke lubang UGD. Anak saya sakit apa, Pak Trimu? Aduh, anakmu itu sudah keserang penyakit dendam berdarah. Apa namanya? Demam berdarah. Demam berdarah maksudku. Aduh, itu penyakitnya orang miskin. Jadi kamu cepet-cepet ke sana karena anakmu itu sudah didorong oleh kereta yang ada di rumah sakit itu. Kalau kamu tidak ke sana, sudah nggak ketolong. Ayo cepet ke sana. Saya mau masuk. Ibunya. Bu, tenang. Kamu tenang ya. Saya disuruh tenang. Mana bisa aku tenang? Dan kamu dari mana aja? Anak kita sekarat dan kamu baru datang. Kenapa nggak nunggu anak kita mati sekalian dan kamu nyesal seumur hidup? Istighfar, Marlina. Hidup dan matinya manusia cuma menjadi rahasia Allah. Suamimu tadi ada di masjid dengan saya. Kami sedang berzikir bersama-sama.
Pak Ustadz, saya mau nanya. Apalagi yang Pak Ustadz cekokin ke otak suami saya? Apalagi? Apa nggak cukup Pak Ustadz udah bikin suami saya jadi malas? Yang ada di otaknya cuma zikir, zikir, dan zikir. Itu bagus buat akhirat, tapi kita masih hidup di dunia nyata. Di dunia nyata kita masih perlu duit, duit, dan duit. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Marlina. Istighfar. Kendalikan diri kamu. Marah itu temannya setan. Jangan sampai setan merasuki diri kamu dan menggoyahkan iman kamu. Jangan coba-coba nasihatin saya, Pak Ustadz. Saya bisa ngamuk dan marah. Mar, cukup, Mar. Kamu jangan keterlaluan sama Pak Ustadz. Jaga sikap kamu. Jaga sikap. Kamu yang jaga sikap dan kamu yang diam. Sekarang anak kita sakit. Dia butuh biaya. Siapa yang mau bayar? Kamu bisa bayar? Enggak kan? Dari mana duitnya? Maaf Pak, Bu. Trombosit anak Ibu terus menurun. Bahkan tadi sudah terjadi renjatan. Apa yang akan terjadi sama anak saya, Sus? Apa yang akan terjadi sama anak saya? Insya Allah, Bu. Anak Ibu sekarang memerlukan transfusi darah, tapi kami telah memesannya. Mungkin Bapak sekarang dapat menghubungi bagian administrasi untuk proses selanjutnya. Berapa biayanya? Berhubung telah terjadi komplikasi pada penyakit bawaan anak Ibu, Ibu dapat menaruh depositnya sebesar 1,5 juta rupiah. 1,5 juta. 1,5 juta. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Dari mana uang sebanyak itu akan kita dapatkan? Sementara anak kita sakit dan butuh biaya pengobatan. Dari mana? Jawab, dari mana? Saya akan cari pinjaman. Ngutang lagi, ngutang kemana? Apa masih mungkin ada yang mau minjemin kita uang? Ternyata kamu gak bisa jawab juga kan? Saya menyesal menikah dengan Akang. Menikah dengan semua persyaratan yang akan berikan sama saya. Saya nggak boleh nari lagi. Saya nggak boleh apa-apa. Dan saya harus memakai jilbab ini yang nggak ada gunanya. Ini nggak berguna. Akang masih ingat itu kan? Akang masih ingat semuanya kan? Saat ku bersama kamu selalu saat ku bersama kau selalu Hei, mau dibawa kemana, Marlina? Aduh, Kang. Mau dibawa kemana? Pelan-pelan. Aduh. Marlina, sebelum saya melamar kamu sudah janji untuk meninggalkan dunia malam seperti ini. Tapi kenapa kamu langgar? Sekarang pilihannya ada di kamu. Berhenti, atau saya akan menggagalkan pernikahan kita. Jangan, Kang. Jangan digagalkan. Semua orang udah tahu kalau kita akan menikah. Nanti mukaku taruh di mana? Aku siap deh untuk berhenti. Berarti kamu sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Satu hal lagi. Saya mau kamu pakai jilbab. Saya nggak mau pakai jilbab. Tapi kan akannya maksa. Dan sekarang, saya mau lepas jilbab ini. Apa? Kamu mau melepas jilbab? Kamu nggak boleh melakukan itu, Bu. Kenapa nggak boleh? Saya berhak untuk melakukan apa aja yang saya mau. Tapi kenapa? Apa yang membuat ibu berubah pikiran? Karena saya nggak melihat keuntungannya dari memakai jilbab ini. Bertahun-tahun saya pakai jilbab, mengabdikan hidup saya kepada Allah, sesuai dengan permintaan Akang. Tapi apa buktinya? Kita tetap miskin dan melarat, ya kan? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Masa bodoh? Salah sendiri Allah ngasih kita hidup miskin.
sehingga saya jadi kufur. Dan ini semua gara-gara Akang. Salah Akang. Seandainya saya nggak ikutin perasaan Akang, nggak ikutin semua kemauan Akang.